Nah, kita balik lagi ke bab berikut, bab 3. Jadi sini dibilang apa ya? Kayaknya tentang visualisasi ya. Jadi eh, untuk menganalisis data, analisis data itu melibatkan penggunaan berbagai model, termasuk analisis deskriptif, em, diagnostik untuk perbandingan, memprediksi masa depan, prediktif, dan menentukan arah terbaik untuk masa depan. Kita lihat tentang apa ya bab ini. Mm-mm. Nah, kan sebelumnya tuh ada namanya impact. Impact itu kepanjangan dari apa ya? Impact. Impact itu kepanjangan dari identify the question, kemudian master data, performance test plan, address and refine the result, communicate insight, kemudian ada track outcomes. Nah, berarti kan ini udah masuk ke tahap performance test plan ya, harusnya. Kalau kita lihat di buku itu tentang apa? Langkah, ya itu masuk P. Melakukan rencana pengujian. Pendekatan analis data bergantung pada serangkaian tugas model. Misalnya akuntansi lain lebih mengandalkan analis data untuk apa sih ini? Intinya apa ya? Bentar. Nah, jadi untuk melakukan analisis data, kita lihat ada 4 uji. Ambil nyatet 4 uji analisis. Yang pertama tuh deskriptif. Deskriptif itu tentang apa? Merangkum data yang ada dan menentukan apa yang telah terjadi di masa lalu. Itu dia merangkum data dan menentukan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi dia pakai data historical ya, masa lalu. Contohnya analisis descriptive itu kayak misalkan kita ada count, min, max gitu ya. Count, min, max, max, min, median, standar deviasi gitu ya. Kemudian ada yang kedua adalah analisis diagnostik. Diagnostik itu kalau deskriptif itu merangkum, diagnostik itu adalah mengeksplorasi data. Dia untuk mengeksplorasi data terkini. Biasanya dibandingkan dengan data dengan tolak ukur. Biasanya dia dibandingkan dengan data dan tolak ukur. Contoh analisis diagnostik tidak memungkinkan penggunaan eh, menelusuri data dan melihat perbandingan dengan anggaran pesaing. Jadi contohnya adalah analisis variance. Jadi contoh analisis diagnostik itu analisis variance yang dia membandingkan dengan misalkan dengan standar atau eh, analisis yang membandingkan dengan suatu benchmarking, misalkan kinerja perusahaan dengan kinerja pesaing atau tren gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pokoknya kata kuncinya kalau deskriptif itu dia merangkum data dari eh, apa yang telah terjadi di masa lalu, kemudian diagnostik itu adalah mengeksplorasi data untuk mengetahui mengapa suatu terjadi gitu ya. Kemudian dia ada konsepnya membandingkan gitu dengan data dengan tolak ukur. Kemudian
Yang ketiga adalah analisis prediktif. Prosedur yang digunakan untuk menghasilkan model yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang mungkin terjadi masa depan. Ya, untuk menentukan apa yang terjadi di masa depan. Takut ditanya teori kan. Yang keempat adalah contohnya regresi, forecasting, klasifikasi, dan lain-lain. Perspektif adalah prosedur untuk mengidentifikasi opsi terbaik. Perspektif, perspek, preskriptif, salah. Preskriptif untuk identifikasi opsi terbaik. Identifikasi opsi terbaik terkait kendala atau kondisi yang berubah. Nah, Yan, pilihan model analisis data dapat bergantung pada jenis pertanyaan. Jadi nanti mana yang antara empat ini yang dipilih itu tergantung jenis pertanyaan yang ditanyakan, gitu ya. Analisis deskriptif dan diagnostik biasanya dipasangkan ketika Anda ingin mendeskripsikan data masa lalu dan kemudian membandingkan dengan tolak ukur. Oke. Mirip dengan konsep akuntansi perencanaan dan pengendalian. Kemudian prediktif dan perspektif ini, perspektif tadi apa ya? Contohnya. Perspektif adalah prosedur mengidentifikasi opsi terbaik, mengingat kendala atau kondisi berubah. Hal ini biasanya mencakup pengembangan model, machine learning. Machine learning itu preskriptif ya, dan kecerdasan dan AI berdasarkan batasan-batasan dan kondisi yang berubah. Oke, oke, oke. Dan kemudian em, analisis deskriptif, diagnostik biasanya dipasangkan ya nih. Kemudian prediktif dan perspektif itu menjadi mitra yang baik ketika Anda ingin memprediksi suatu hasil dan membuat rekomendasi tentang cara menindaklanjutinya. Oh, tahu. Jadi misalkan kita ingin hmm, memprediksi sesuatu gitu ya, memprediksi sesuatu pakai machine learning, masih memprediksi misalkan apakah keputusan keputusan penetapan KPI perusahaan itu sudah tepat, benar atau klasifikasinya sudah tepat atau belum. Nah, untuk memprediksi itu, prediksi KPI itu, maka digunakan analisis prediktif menggunakan oh mungkin misalkan kita memprediksi memprediksi jumlah pembelian customer. Nah, itu kita bisa pakai analisis analisis perspektif perspektif analisis prediktif. Tapi untuk apa saja sih yang mempengaruhi faktor-faktor pembelian customer itu bisa kita pakai perspektif dengan menggunakan yang namanya machine learning. Jadi di machine learning ini nanti kita akan membuat berbagai macam model untuk diambil kesimpulannya dari model mana yang terbaik. Nanti dipilih model tersebut untuk pengambilan keputusan. Itu namanya perspektif. Iya, kalau deskriptif itu biasanya hitung rata-rata rentan usia, atau dia ada yang namanya filter data. Kalau diagnostik itu identifikasi transaksi outlier. Ya mungkin kan outlier itu dibandingkan dengan data keseluruhan ya. Yang mana datanya itu yang di luar batas range gitu. Kemudian identifikasi kelompok lokasi toko, contohnya memahami perilaku mendasar, identifikasi transaksi pihak berelasi. Kalau analitik itu hitung biaya tetap dan biaya variabel,
Kemudian jumlah hari yang mungkin diperlukan untuk pengiriman. Ada klasifikasi penentuan usia, kode pos, cenderung terlibat dalam transaksi penipuan. Tautan ramalan prediksi partisipasi individu. Kalau perspektif itu perangkat lunak menerima masukan membuat dari pembuat pajak, ini contohnya di pajak ya. Analisis audit mungkin ya untuk pengambilan keputusan. Untuk misalkan dia memutuskan untuk seseorang ini kategori fraud atau tidak mungkin ya kayak gitu. Atau ada abnormal abnormal baru muncul. Nah, kalau kita lihat di analisis deskriptif yang menggambarkan sekumpulan data yang di sini ada yang namanya statistik summary ya. Summary statistik itu kaitannya dengan lokasi, rentang, bentuk, dan ukuran. Reduksi atau penyaringan data digunakan untuk mengurangi jumlah observasi agar fokus pada item yang relevan. Nah, ini dilakukan dengan mengambil sekumpulan data besar dan mereduksinya menjadi kumpulan data yang lebih kecil. Misalnya audit mungkin menggunakan reduksi data, mempersempit transaksi berdasarkan relevansi. Apa sih ini? Kalau misalnya ini audit, mungkin menggunakan reduksi data untuk mempersempit transaksi berdasarkan relevansi atau ukurannya. Oh, jadi misalkan mungkin ini ada fungsi sortir ya di sini. Fungsi sortir untuk bisa kita lebih spesifik nanti arah arah pemeriksaannya ke kemana gitu ya. Analisis data menyarankan cara baru untuk menyoroti transaksi mana yang memerlukan tingkat pemeriksaan. Kemudian ada analisis diagnostik. Dia membuat profiling, mengidentifikasi perilaku. Jadi misalkan gaji berapa sih gaji karyawan sorry, misalkan ada info karyawan resign, eh, berapa sih jumlahnya berdasarkan gender atau berdasarkan kepuasan kerja, kepuasan terhadap atasan gitu kan, kita mengidentifikasi perilaku gitu ya dari suatu kelompok. Nah, kemudian dan juga termasuk membandingkan individu dengan populasi. Ya, biasanya tadi berapa persen sih gitu kecenderungan orang yang resign itu karena misalkan karena dia apa namanya eh, karena ketingkat kepuasan ya itu kan berarti persennya itu maksudnya itu dibandingkan dengan keseluruhan. Jadi ada benchmarkingnya itu contohnya. Kemudian ada namanya clustering. Clustering mengidentifikasi kelompok. Jadi em, kelompok mana tergolong mana gitu ya. Kelompoknya termasuk ini kelompok minoritas atau mayoritas nih misalkan. Prediktif ada regresi dengan analisis regresi dengan saldo piutang yang dimiliki perusahaan. Berapakah tingkat penyisian piutang tak lagi gitu ya. Itu contohnya. Memprediksi kelas atau kategori untuk observasi baru berdasarkan identifikasi manual kelas observasi sebelumnya. Keanggotaan kelas mungkin biner. Biner itu nol dan satu. Dalam kasus pohon keputusan dengan jarak beberapa contoh klasifikasi memperkirakan pinjaman mana yang kemungkinan besar akan gagal bayar. Oke. Jadi misalkan ada keputusan nih yang tadi eh, dia mau beli atau tidak keputusan customer. Nah, mungkin keputusan customer mana yang kemungkinan besar akan membeli mungkin di situ untuk yang klasifikasi kita mengklasifikasikannya berdasarkan data historikal. Permohonan kredit yang diharapkan disetujui klasifikasi sewa operasi atau pembiayaan. Hmm. Atau identifikasi transaksi mencurigakan. Prediksi tahunan antara dua item data seperti anggota platform industri. Misalnya dua orang mempunyai teman yang sama di media sosial dan keduanya hadir di, di univ yang sama. Kemungkinan besar mereka saling mengenal. Hmm.
prediksi tautan nih. Mungkin nggak tahu sih contohnya apa kita lihat. Perspektif itu sistem bersih aturan yang mengumpulkan data dan merekomendasikan tindakan berdasarkan masukan. Perangkat lunak pajak, alat nasihat intervensi, alat audit, machine learning. Mungkin yang familiar machine learning ya. Jadi model pembelajaran nanti mengamati opini yang diberikan oleh mitra audit untuk menyesuaikan model. Meskipun semua ini merupakan pendekatan data yang penting dan dapat terapkan, bla 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 bla. Ini skip. Apalagi ya tentang ini? Akankah pelanggan membeli barang X jika diberi insentif A? Haruskah kita menawarkan batasan kredit pada apakah pelanggan membeli barang X? Hmm. Apakah pelanggan membeli barang X? Membeli barang X. Berapa jumlah produk yang akan dibeli? Ini pasti prediktif. Haruskah kita menawarkan batas kredit kepada pelanggan? Ini preskriptif kayak membeli barang X jika diberi insentif A gitu. Jadi ini kan kita memilih opsi terbaik gitu ya. Jadi kan kalau preskriptif itu identifikasi opsi terbaik gitu ya. Preskriptif tadi. Nah, haruskah kita menawarkan batas kredit kepada pelanggan? Ini bisa diagnostik sih, bisa diagnostik. Kita identifikasi perilaku gitu. Kalau untuk kita mau mengambil keputusan ngasih kredit atau tidak. Metode apa perbedaan utama metode deskriptif dan diagnostik? Deskriptif itu kan ini cuman merangkum menentukan apa yang terjadi dari peristiwa masa lalu. Jadi dia cuman ya kayak kita bikin summary lah dari statistik summary dan dia juga bentuknya beda gitu. Biasanya kalau deskriptif itu lebih kepada kita mencari data yang satu tipe, maksudnya tuh kayak cuman hitunglah min, hitunglah maksimal, minimal, nah rata-rata. Beda kalau misalkan diagnostik itu kita lebih dalam mengeksplorasi dari data-data yang ada di deskriptif. Misal contohnya tadi, kita ingin menganalisis pelanggan berdasarkan jenis kelamin atau em, jumlah pelanggan berdasarkan eh, tadi toko mana yang memiliki banyak pelanggan atau tipe pelanggan produk tertentu nanti eh, di di mana gitu di toko mana yang paling banyak gitu kan. Itu itu salah satu contohnya gitu. Kemudian kita masuk ke analisis deskriptif. Itu membantu meringkas apa yang terjadi masa lalu tadi ya. Misalnya seorang akuntan keuangan menjumlahkan seluruh transaksi penjualan dalam satu periode. Jadi ini termasuk kita mengsum ya, melakukan sum itu maksudnya menjumlah. Kalau di Excel kan kita jumlah, itu termasuk ke transaksi deskriptif. Kemudian seorang analis melakukan menghitung jumlah catatan dalam ekstrak data count misalnya dia itu ada fungsi count. Kemudian auditor menyaring data dan batasi ruang lingkup. Itu nanti ada fungsi filter. Dalam semua kasus ini analisis dasar memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi masa lalu. Nah, ini contoh summary statistik ya, menggambarkan lokasi, penyebaran, bentuk, ya frekuensi, standar deviasi, count, korelasi itu termasuk penggunaan statistik ini membantu pengguna memahami seperti apa datanya dulu gitu. Misalkan penjumlahan dapat digunakan untuk menentukan saldo akun, rata-rata dan median dapat digunakan menggabungkan transaksi berdasarkan karyawan. Atau misalkan kita mau menghitung
ini nih mau menghitung suatu rasio gitu ya. Contohnya rasio eh, inventory period. Jadi kan inventory period itu rumusnya adalah persediaan rata-rata dibagi dengan COGS. Jadi kan, nah untuk menghitung persediaan rata-rata kan berarti ada fungsi dari min. Ini termasuk ke dalam fungsi deskriptif. Kemudian ada pengurangan data, reduksi data. Seorang ingin karyawan melakukan penipuan dengan membuat vendor fiktif. Daripada mengevaluasi setiap karyawan, editor mungkin hanya tertarik dengan catatan karyawan yang memiliki alamat yang cocok dengan alamat vendor. Hmm, ini menggunakan filter di Excel atau menggunakan query. Terus interpretasikan setelah Anda menghilangkan data yang tidak relevan, luangkan waktu sejenak untuk melihat apakah hasilnya masuk akal. Hitung summary statistiknya. Contoh filter data ya. Kita ingin filter A dan B mungkin ya. Kita bisa ngeliat nih nomor cek mana yang nggak lengkap. Jadi segi data digunakan menyaring semua transaksi yang pihak berrelasi. Membandingkan alamat vendor karyawan untuk memastikan bahwa karyawan tidak menyedot dana untuk diri mereka sendiri. Oh, takutnya sama ya. Ternyata untuk vendornya tuh kebalik lagi ke orang-orang itu muternya. Hmm. Contoh pengurangan data bidang akuntansi, pendekatan reduksi. Hmm. Biaya perjalanan, biaya hiburan. Ini masih reduksi ya, reduksi. Berarti kalau reduksi mungkin short tanggalnya aja kali ya, biaya perjalanan. Kalau tanggalnya kalau memang dia biaya perjalanan hiburannya ini memang eh, terlalu sering dalam satu satu bulan, misalkan itu kita harus bisa cek itu. Atau kita sortir jumlahnya yang memang apa namanya signifikan, ada apa gitu ya. Kita sortir, kita filter. Kemudian dia diagnostik. Diagnostik ini memberikan wawasan tentang alasan terjadi sesuatu atau bagaimana nilai data individu berhubungan dengan populasi umum. Setelah Anda meringkas data dengan menggunakan teknik deskriptif,
Anda dapat menelusuri atau menemukan angka-angka yang mendorong suatu hasil. Dua metode analisis statistik yang umum mencakup pembuatan profiling dan analisis klaster. Dua metode analisis diagnosis yang umum mencakup pembuatan profil dan analisis klaster. Dalam kedua kasus ini, analisis memberikan wawasan tentang letak nilai tertentu dibanding sampel atau populasi. Makin jauh jarak pengamatannya, semakin menarik individu. Hmm, Pencilah semakin jauh. Saat melakukan pembuatan graf ya, standarisasi data ke dalam skor set seringkali berguna jika Anda membandingkan kumpulan data yang diatur pada skala berbeda. Euro, dolar, euro, tinggi berat badan. Pengujian hipotesis merupakan metode analisis diagnostik keti- ketiga yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok. Oh, jadi kalau ada dua kelompok itu bisa kita komparasikan melalui pengujian hipotesis. Apakah terdapat perbedaan di antara kelompok uji hipotesis, dia bisa uji hipotesis bisa dites iya uji hipotesis apa ya, kayaknya ada nanti diagnostik penting, tugas untuk mencari kesalahan enggak. Jadi pengujian diagnostik sangat penting bagi editor internasional dan tugas mereka untuk mencari kesalahan anomali. Riset akuntansi menemukan bahwa investasi perusahaan dalam perangkat lunak diagnostik dikaitkan dengan manfaat berikut. Apa ya contohnya? Z-score ya. Z-score adalah statistik yang memberikan nilai pada suatu angka berdasarkan berapa banyak standar deviasi dari rata-rata.
Hmm, Oke, profiling melibatkan perolehan. Jadi tadi ada Z-score. Z-score itu kayak untuk standarisasi ya. Jadi suatu data itu ketika distandarisasi, apakah dia ada kecenderungan untuk outlier? Kalau karena harus berada dalam range yang sesuai dengan populasi. Menggunakan data struktur data yang simpan dalam database. Profiling digunakan untuk kan pola perilaku. Misalnya semakin tinggi Z-score, semakin jauh dari mean. Em, Semakin tinggi Z-score, semakin jauh dari mean, maka semakin besar kemungkinan pelanggan mengalami keterlambatan pengiriman. Bisa pakai Z-score ya, semakin tinggi. Semakin tinggi Z-score, semakin besar kemungkinan pelanggan mengalami keterlambatan pengiriman. Kalau ini kan rata-rata pengiriman ya. Di sini mungkin nilainya tuh nilai tuh ketepatannya itu ada di ini ya, di titik tengah di antara range ini. Nah, ternyata ada nilai-nilai yang jauh dari rata-rata Z-score ini. Berarti ada kesimpulan kalau misalkan mungkin ada nilai yang jauh dari apa ya? Ada rata-rata keterlambatan kalau semakin jauh dari rata-rata. Kalau semakin dekat rata-rata kan berarti dia pengiriman yang luar biasa tinggi atau tepat waktu mungkin interpretasinya itu. Terus, antara kuartil mengasih data kumpulan data berfokus pada median. Untuk mencari rentang interkuartil, data harus dibagi dalam 4 kuartil. Ya, betul. Median, nilai tengah ya. Interkuartil.
bacanya gimana ya? Tiga anak masuk sampel bunga policy karena ini mengalihkan fokus ke nilai paling umum. Median itu nilai tengah ya. Hmm, ini kan kalau kalau kita pakai metode average kan rata-rata kan itu dianggap dianggap rata-rata ya, maksudnya tuh kecil besarnya itu eh jadinya kelihatan rata, kelihatan gede gitu. Misalkan uang 10.000 tambah 20.000 terus tambah tambah 100.000 tambah 200.000. Jadi kan eh range-nya terlalu besar antar data gitu ya. Makanya perlu salah satu metodenya menggunakan median. Median ini nanti kita cari nih nilai tengahnya di mana. Nah, mungkin data ini kita lihat rata-rata pengiriman terus nilai tengahnya. Manajer rantai retail dapat mendeteksikan toko-toko yang berkinerja buruk. Toko yang bekerja buruk sebagai toko-toko yang tidak bisa penjualan berada di atas 80. Hasil nih, tapi lebih banyaknya tuh diagnosis itu perbandingan hasil aktual dengan aktivitas, analisis varians namanya. Ketika volume penjualan meningkat, biaya biaya itu negatif, biaya yang bernilai negatif juga meningkat, sehingga juga varian tidak menguntungkan, unfavorable ya. Black itu budget.
Profile. Untuk profiling, jika kita mempertimbangkan jumlah dolar dari setiap transaksi, kita dapat mengembangkan Z-score dengan mengetahui min dan deviasi standar. Mungkin, Z-score ini nanti untuk ngecek ya data itu terdistribusi normal atau tidak melalui min gitu ya. Dan deviasi standar deviasi untuk menganalisis transaksi-transaksi yang memang tadi di luar dari eh, nilai Z-score ini. Maka standar Z-score yang memiliki skor Z3 akan mewakili transaksi yang abnormal. Oke, oke, paham. Benford predicted transaksi implied transaction. Oh, oke. Bisa pakai Z-score, bisa pakai analisis variance. Kemudian ada namanya analisis cluster kelompokan. Mengelompokkan data yang serupa dan hubungannya yang mendasar kelompok tersebut apa gitu. Lebih spesifiknya, teknik clustering ini digunakan untuk mengelompokkan data atau pengamatan ke dalam sejumlah cluster atau kelompok tertentu. Sehingga semua data dalam cluster manapun serupa. Hmm. Kalau ini untuk cluster, apakah vendor kami membentuk kelompok yang berdasarkan atribut serupa? Dalam hal ini belum ada target khusus karena Anda belum memberikan kesamaan. Anda dapat menggunakan pengelompokan untuk mengevaluasi atribut vendor dan melihat mana yang eh, berkaitan erat. Anda dapat juga menggunakan menggunakan pengelompokan untuk mengevaluasi atribut vendor dan melihat mana yang berkaitan erat. Anda juga dapat menggunakan pengelompokan kejadian bersama. Pembuatan profil mengevaluasi produk atau vendor dengan perilaku pengiriman tepat waktu yang serupa. Data-data lain menggerakkan analisis. Maksudnya apa ya? Walmart ingin memahami tipe pelanggan yang berbelanja di tokonya karena Walmart ingin memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa terdapat segmen pasar yang berbeda. Maka Walmart mempertimbangkan untuk mengubah desain toko atau jenis produk untuk mengakomodasi berbagai jenis pelanggan dengan menekankan pelanggan yang paling menguntungkan, profitable customer ya, customer profitable untuk mempelajari berbagai jenis. Untuk mempelajari berbagai jenis pelanggan, manajer dapat menanyakan apakah pelanggan setuju untuk menyatakan berikut. Saya menikmati berbelanja. Anggaran saya mencoba menghindari belanja. Makan saya suka menggabungkan belanja saya dengan makan di luar. Kupon bla bla bla.
Berarti nanti ada pertanyaan-pertanyaannya. Apa sih nih di chapter 3 bahasa Indonesia gitu? Bahasa Inggrisnya. Enjoy. I enjoy shopping budget. Oh, oh, jadi kita tanyakan dulu polanya, kemudian apa? Terus apa? Akuntan dapat menganalisis data dan memplot respon untuk melihat apakah ada korelasi dalam data pada plot. Plot visual antara tanggapan terhadap berbagai pertanyaan membantu mengelompokkan berbagai pelanggan ke dalam kelompok yang berbeda. Contoh pendekatan clustering. Pendekatan clustering data digunakan dalam pengaturan audit. Bayangkan dalam sebuah perusahaan asuransi kelompok ini di mana klaim palsu terkait dengan pembayaran sebelumnya ditemukan oleh auditor. Clustering berguna untuk mendeteksi anomali pembayaran pada penerima asuransi, pemasok, dan lain sebagainya dengan mengidentifikasi transaksi memiliki karakteristik serupa. Oh, dia mengelompokkan dengan transaksi yang karakteristik serupa dan dikelompokkan menjadi beberapa klaster. Klaster yang terdiri dari sedikit transaksi di populasi kecil tadi dengan untuk diselidiki oleh auditor karena mewakili kelompok outlier. Oh, kalau dia populasi kecil mungkin ya, itu bisa jadi outlier atau bisa jadi dicurigai gitu ya. Nah, ini contoh kelewat nah klasternya. Mungkin klaster yang sejenis yang banyak itu yang coklat ya, berarti klaster 7 mungkin 8 7 8 ya. Itu harus dicek. Mungkin 8 nih yang harus dicek juga payment dates. Kalau klaster 6 memiliki durasi yang lama antara penyelesaian hingga pembayaran. Oke, klaster 6. Kalau klaster 7 memiliki jumlah pembayaran yang tinggi. Klaster 8 memiliki jumlah pembayaran yang tinggi dan durasi yang lama antara tanggal pemrosesan. Oke, kita lanjut nanti di video part 2.